Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan panduan pretest BPG dalam jabatan secara daring berbasis domisili tahun 2022. Simak terus ya. Apa aja sih yang harus disiapkan sebelum mengikuti ujian? Yang pertama, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Nanti akan kita sampaikan juga spesifikasi laptopnya, dan diusahakan laptopnya ini jangan hanya satu, tapi juga kita usahakan minimal menyiapkan 2 laptop. Kenapa? Karena ketika nanti laptop satu bermasalah, kita masih punya cadangan. Dan juga laptopnya diusahakan dalam keadaan baterai yang bagus. Selanjutnya, peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Yang ketiga, peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB atau bisa juga menggunakan WiFi. Selanjutnya, peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Peserta menyiapkan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol gelas air minum yang transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sakit, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Ini nanti akan kita sampaikan video contohnya. Yang F, peserta memasang atau menginstal program aplikasi SafeXM Browser dan file konfigurasi SEB. Nanti juga akan kita sampaikan. Yang selanjutnya, peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. H. Peserta tergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas pada H-2. Ini link grup WA-nya biasanya nanti akan kita peroleh di kartu seleksi pretestnya. Persiapan sebelum pretest. Pertama, laptop sesuai spesifikasi. Diusahakan menggunakan 2 laptop yang dua-duanya sudah terinstall SEB. Selanjutnya, HP yang sudah terinstall Zoom. Charger laptop. Tripod untuk meletakkan HP, air minum dengan botol transparan, kertas kosong untuk coret-coretan, alat tulis, dan obat-obatan pribadi, kabel roll untuk ngecharge, sambungan internet bisa dari WiFi atau tethering dengan HP dengan kuota minimal 10 GB. Spesifikasi laptopnya ini memiliki layar minimal 10 inci. Yang kedua, menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit atau macOS versi 10. Yang ketiga, memiliki minimal RAM-nya 2 GB. Keempat, memiliki minimal storage 10 GB. Yang kelima, dilengkapi dengan audio yang berfungsi dengan baik. Yang keenam, memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, dan juga kita siapkan chargernya. Dan di sini saya ulangi lagi, laptopnya diusahakan minimal 2
Karena kalau kita laptopnya error, ya sudah, biasanya konsentrasi kita nanti akan terpecah dan materi yang sudah kita pelajari akan buyar. Untuk selanjutnya kami sampaikan cara install Zoom di HP. Pertama kita masuk ke Play Store, lalu kita ketik Zoom. Selanjutnya install. Kita tunggu sampai 100%. Aplikasi Zoom sudah siap digunakan. Ini penataan ruang dan perangkatnya. Bisa kita lihat letak kamera zoomnya, boleh di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kabel rollnya di bawah, charger laptopnya juga kita taruh bawah. Jarak antara laptop dengan HP kira-kira 2 meter. Selanjutnya cara install SEB atau Save Exam Browser. Untuk installnya kita cari dulu drivernya. Di sini saya simpan di download. Kita klik. Untuk link drivernya silahkan bisa Bapak Ibu cek di deskripsi video ini. Kita klik next dan kita pilih yang I accept. Next terus install. Nah, ini sedang proses instalasi ya. Finish. Artinya sudah selesai instalasinya. Sekarang kita buka di all application. Kita cari Save Exam Browser. Ini artinya sudah terinstall. Kita klik yang config tool. Nah, di sini akan diminta password. Ini saya tidak punya akses passwordnya, jadi belum bisa menampilkan tampilan SEB-nya. Nanti kalau Bapak Ibu peserta ujian pretest, insya Allah akan memperoleh aksesnya. Pada saat pelaksanaan, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, peserta mengikuti dan menaati instruksi atau arahan dari pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom pada HP. Yang kedua, peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Ini fakta integritasnya biasanya nanti akan dibagikan juga oleh pengawas di WhatsApp grupnya. Yang ketiga, peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Ini nanti akan terekam di Zoom. Jadi ketika ada orang yang membantu,
akan terekam di kamera Zoom dan akan mendapatkan peringatan dari pengawas. Yang keempat, selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Yang kelima, selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Jadi nggak boleh kemana-mana. Jika ingin ke belakang, ke toilet, sebaiknya dilakukan sebelum ujian dimulai. Yang keenam, peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Kira-kira nanti seperti ini ya Bapak Ibu suasana ujiannya. Tidak boleh ada orang lain yang terekam oleh kamera Zoom dan juga tidak boleh ada suara-suara yang masuk ke Zoom. Yang apa aja sih yang boleh ada di meja? Yang pertama laptop cadangannya kita taruh tempat lain. Yang kedua minum dengan tempat transparan. Yang ketiga obat-obatan. Yang keempat alat tulis. Dan yang terakhir kertas kosong. Selanjutnya setelah pelaksanaan selesai, yang pertama peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coret-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal ujian. Dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas atau menghadap ke kamera HP. Yang kedua, peserta mengakhiri ujian sesuai arahan pengawas. Jika pengawas belum membolehkan kita menyelesaikan ujian, maka jangan selesaikan atau jangan klik selesai. Selalu mengikuti arahan pengawas. Tata tertib peserta ujian. Yang pertama, peserta harus sudah memasang program atau aplikasi Safe Action Browser atau SAB dan file konfigurasi SAB ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program atau aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Yang kedua, peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 45 menit sebelum pelaksanaan ujian. 3. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Ini tolong diperhatikan, nanti jadwalnya biasanya ada di kartu, jangan sampai terlewat. Yang keempat, peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Yang kelima, peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Nah, ini orang lain biasanya bagi yang kurang memahami teknologi, biasanya bisa dibantu atau kita bisa meminta bantuan pada orang yang menguasai. Silahkan boleh dipasangkan, boleh diinstalkan tata letaknya atau tata ruangnya, minta tolong bisa ditatakan oleh orang lain, kameranya, kamera zoomnya bisa dipasangkan, bergabung dengan zoomnya juga boleh dibantu orang lain, tapi ketika ujian sudah dimulai harus benar-benar dikerjakan oleh peserta ujian sendiri, tidak boleh dibantu orang lain. Jadi hanya persiapannya aja yang boleh dibantu ya. Tata tertib selanjutnya, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan, kanan, atau kiri. Jadi di sebelah kanan atau kiri, jangan di depan ya. Nah, di meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air minum yang transparan, harus yang transparan, tidak boleh yang gelap, obat-obatan pribadi, kertas kosong, dan 1 alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain, kecuali kabel charger. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti kabel itu akan terhubung dengan bantuan-bantuan yang lain sehingga bisa dicurigai sebagai sebuah bentuk kecurangan.
Menjawab pertanyaan, banyak yang tanya kalau pakai komputer boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena kalau mati listrik, otomatis komputer akan mati dan ujian akan didiskualifikasi. Sangat disayangkan. Yang ketujuh, peserta harus mengikuti dan mentaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Yang selanjutnya, apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah, sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Pengawas klik stop begitu Zoom peserta terhenti. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 10 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan dan dinyatakan tidak lulus. Disinilah pentingnya internet yang stabil agar kita tidak terlempar dari aplikasi Zoom. Yang selanjutnya nomor 9, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak boleh dibantu oleh orang lain atau alat lain. 10. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. 11. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan unmute untuk Zoom. Jadi jangan sampai kita menerima telepon pada saat pelaksanaan ujian. Yang selanjutnya 12. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal seleksi akademik berbasis domisili dalam bentuk apapun. 13. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan seleksi akademik daring berbasis domisili selama pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan. 14. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. 15. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silakan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. 16. Peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. 17. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. 18. Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan seleksi akademik yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Jadi pelaksanaan pretest secara daring berbasis domisili ini peraturannya atau pengawasannya sangat ketat. Jadi harap berhati-hati ya Bapak Ibu ya. Pelanggaran dan sanksi jenis yang ringan. Contohnya peserta lupa mematikan suara HP, peserta berpakaian tidak sopan. Ini sanksinya masih ringan ya, peserta hanya diperingatkan. Yang sedang, jenis sedang, peserta terlambat masuk ruang Zoom. Peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian, peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Ini sanksinya peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Ini pelanggaran yang sedang sudah dinyatakan tidak lulus. Jadi termasuknya berat. Jenis pelanggaran yang berat, peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal. Ini peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta seleksi akademik dan dapat diproses secara hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Di sini yang pelanggaran sangat berat, peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal. Yang terakhir, peserta memalsukan data. Ini memalsukan data mungkin memakai jasa joki seperti itu, jadi foto-fotonya dipalsukan. Ketentuan tambahan, jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, bencana seperti gempa, badai, longsor, banjir bandang,
yang mengganggu pelaksanaan seleksi akademik berbasis domisili, maka pelaksanaan seleksi akademik akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Yang kedua, jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masa tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WA Group. Yang ketiga, jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 10 menit. Selebihnya peserta tidak boleh melanjutkan ujian. Demikian panduan pretest PPG daring berbasis domisili. Semoga memberikan manfaat untuk Bapak Ibu. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.